Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Satu, pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam ilmu komputer dan matematika. Algoritma digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan terstruktur. Algoritma juga dapat dianggap sebagai resep atau instruksi yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Sejarah algoritma. Algoritma ditemukan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika. Istilah algoritma berasal dari namanya. 3. Ada ciri-ciri algoritma. Menurut Donald E. Knuth, ada input. Algoritma harus memiliki nilai 0 atau lebih input, memasukkan sebagai permasalahan yang akan diselesaikan. Tanpa input, algoritma tidak akan berjalan dengan baik. Lalu ada proses, terdapat langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk mencapai tujuan akhir. Setiap langkah harus didefinisikan dan dengan jelas agar algoritma dapat bekerja secara efisien. Lalu ada output. Algoritma harus menghasilkan minimal satu output atau hasil akhir yang diinginkan dari pemrosesan input. Tanpa output, algoritma dianggap tidak memberikan solusi yang bermanfaat. Lalu ada instruksi jelas dan tidak ambigu. Setiap langkah dalam algoritma harus dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan. Jika ada instruksi yang ambigu, algoritma bisa menghasilkan hasil yang salah atau tidak bekerja sebagai mestinya. Lalu ada tujuan akhir yang jelas. Algoritma harus memiliki titik akhir atau kondisi yang membuatnya berhenti setelah mencapai solusi. Jika tidak memiliki akhir yang pasti, maka algoritma bisa berjalan tanpa batas atau mengalami loop yang tidak diinginkan. 4. Keuntungan menggunakan algoritma. 1. Tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. 2. Bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman. 3. Output tetap sama meskipun bahasa pemrogramannya berbeda. Yang keenam, cara penulisan. Cara penulisan algoritma. Yang pertama, deskripsi verbal. Deskripsi verbal adalah cara penulisan algoritma yang menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma. Yang kedua, flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma yang menggunakan simbol-simbol grafis untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma. Dan yang ketiga, pseudokode. Pseudokode adalah cara penulisan algoritma yang menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi tidak memiliki sintaks yang ketat. 7. Contoh permasalahan yang kami pilih yaitu cara membuat secangkir kopi panas dengan prosedur yang tepat. 1. Menyusun algoritma. Isinya yaitu siapkan gelas, kopi, gula, air panas, dan sendok. 2. Tuang air panas ke dalam cangkir. 3. Sobek bungkus kopi sasetnya. 4. Tuangkan kopi bubuk ke dalam cangkir. 5. Tambahkan gula. 6. Aduk sampai semuanya tercampur. 7. Secangkir kopi panas siap disajikan. Dan ini adalah contoh flowchart membuat secangkir kopi. Kesimpulannya adalah algoritma bukan hanya untuk komputer, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan cara yang logis dan sistematis.